Maka kata Nabi SAW, man ahlin nar, siapa yang akan jadi penghuni neraka? Kata Yahudi apa jawabannya? Ini hadis Bukhari sekali lagi. Kata Yahudi apa? Kami akan masuk duluan, lalu akan digantikan oleh kalian. Kata Nabi SAW, kalian dusta, kami tidak akan menggantikan kalian. Sekarang kita sampaikan kisah yang sedang terjadi. Sama hadis Bukhari, dan ini masih berhubungan sebenarnya. Makanya saya pilih judul ini atau kisah ini. Kisah tentang, ini disebutkan dalam kitab Maghazi tentunya dengan Musa bin Uqbah, oleh Musa bin Uqbah, seorang sahabat nanti jadi sahabat, namanya Umair bin Wahab al-Jumahi. Umair bin Wahab al-Jumahi. Orang ini bersahabat dekat dengan Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Kan Umayyah bin Khalaf tadi mati ya. Waktu dia mati di perang Badar, anaknya gantikan jadi kepala suku, namanya Safwan. Safwan ini bersahabat dengan Umair bin Wahab al-Jumahi. Sudah rekam namanya? Majelis ilmu jangan cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Cantolin dalam hati supaya ada ilmunya. Dua orang ini bersahabat. Lalu Safwan bilang begini kepada sahabatnya Umair, wahai Umair, sedih ya, kita dikalahkan di perang Badar, dipermalukan di Jazirah Arab. Ayahku terbunuh, anakmu tertawan. Jadi Umair rupanya ini anaknya ikut perang Badar, tertawan jadi tawanan, gitu kan? Kata Safwan, kalau seandainya ada cara untuk membalas dendam nih. Kata Umair, hai Safwan, kalau seandainya ada yang menanggung utang-utangku, aku punya utang banyak di Mekah, ada yang mau bayarin? Ada yang menanggung istri dan anakku kalau aku terbunuh? Dia henuskan pedangnya. Lalu dia mengatakan, saya akan ke Madinah membunuh Muhammad dengan pedang saya ini. Tadinya Umair ini niatnya, karena ini kepala sukunya, dia ingin menghibur gitu. Dia nggak sadar jawabannya Safwan. Safwan tiba-tiba mengatakan, kalau gitu mulai sekarang anggap hutangmu lunas, gitu kan? Dan semua keluargamu, istrimu, anakmu saya yang tanggung. Pergilah ke Madinah, bunuhlah Muhammad. Akhirnya Umair gak ada pilihan lain, harus ke Madinah. Berangkat ke Madinah. Tradisi orang-orang Arab dulu teman-teman sekalian, kalau dia berjaga-jaga, pedang ditaruh di pundak kanan atau kirinya. Kalau dia ingin membunuh, maka dia taruh di pundak, di punggung kanan atau kirinya, gitu kan? Umair masuk ke Madinah lalu ditaruh di pundak sebelah kanannya pedang yang siap ditarik untuk membunuh orang. Lalu dengan cepat dia kudanya menuju ke Nabi SAW. Waktu itu Umar bin Khattab sempat melihat, dikejar tapi tidak keburu gitu. Dan Nabi SAW lagi menerima banyak orang-orang Quraisy yang membayar tebusan-tebusan untuk keluarganya. Karena keputusan Nabi SAW, tawanan Badar boleh ditebus dengan atau oleh keluarganya dengan harta. Begitu Umair berada di depan Nabi SAW, maka Nabi SAW tiba-tiba menghadap ke dia. Lalu orang-orang semua pada berkumpul karena Nabi SAW berhenti menerima tebusan, gitu kan? Semua sahabat berkumpul. Lalu kata Nabi SAW, wahai Umair, diajak ngomong si Umair, apa tujuanmu ke sini? Jujurlah dengan saya. Kata Umair, saya ingin tebus anak saya. Kata Nabi SAW, orang yang menebus anaknya, yang digantung di punggungnya atau di dadahnya harta, dia bawa emas, dia bawa apa, dia bayar, bukan pedang seperti kamu. Sekali lagi wahai Umair, jujurlah, apa yang membuatmu datang ke sini? Umair rupanya dalam hadis Bukhari ini mengalihkan pembicaraan. Dia mengatakan, kami telah kalah di Badar, kalian memang lebih kuat sekarang. Ayo dialihkan pembicaraan. Nabi SAW tanya ketiga kali, wahai Umair, jujur dengan saya, kenapa kamu datang? Kata dia, saya ingin bebasin anak saya. Kata Nabi SAW, ini mukjizatnya, di sini mukjizat, dalam bentuk informasi ya, yang sedang terjadi. Kata Nabi SAW, wahai Umair, bagaimana pendapatmu kalau saya mengatakan, kau telah duduk berdua dengan Safwan bin Umayyah bin Khalaf di depan Ka'bah, dan kalian berbicara berdua 3 hari yang lalu. Karena perjalanan Mekah sama Madinah 3 hari. Safwan berkata, jadi Nabi SAW nukil per huruf perkataan mereka. Kata Nabi SAW, Safwan berkata, sungguh kita sudah dimalukan, dikalahkan, di Jazirah Arab malu, ayahku terbunuh, anakmu tertawan. Lalu kau coba ya ada cara bisa membalas dendam. Lalu kau berkata, kalau ada yang bisa menanggung hutang-hutangku, menanggung istri dan anakku, maka aku akan membunuh Muhammad dengan pedang ini. Umair pada saat itu dengar kalimat tersebut, tundukkan kepalanya, lalu dia angkat, lalu dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah.
Nabi SAW tinggalkan Umair, mengurus yang lainnya gitu. Ada beberapa sahabat datang mengatakan, wahai Umair, kok bisa kok tiba-tiba syahadat? Ada apa? Sahabat belum paham kisahnya nih. Kata Umair, demi Allah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tadi per huruf itu, hanya saya sama Safwan yang tahu. Tidak ada satupun di Mekah yang tahu. Kok bisa dia nukil kepada saya secara letter-let apa yang saya bahasakan dengan Safwan? Nggak mungkin kecuali itu petunjuk dari Allah. Ringkas cerita itu adalah kejadian informasi yang sedang terjadi. Safwan di Mekah teman-teman sekalian, setiap ada orang dari Madinah datang habis tebus keluar yang ditanya, ada berita apa? Oh kita kalah di Badar, saya sudah tahu. Ayahmu terbunuh, saya sudah tahu. Dia mau nunggu ini Umair bunuh Nabi nggak gitu. Maka tidak ada yang dapat informasi. Setelah 2 minggu dari waktu itu, tiba-tiba Umair masuk Mekah. Safwan tunggu. Safwan bilang, demi Allah wahai Umair, mukamu datang sekarang bukan seperti mukamu pada saat kau pergi. Maka kata Umair, hai Safwan, bertakwalah kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Safwan langsung meninggalkan dia. Tapi ini informasi yang sedang terjadi. Ada juga kisah yang lain teman-teman sekalian, dan ini penutup di poin pertama tentang mukjizat informasi. Hadis Bukhari menjelaskan, pada saat baginda Nabi SAW menembus seluruh benteng Yahudi di Khaybar, orang-orang Yahudi sudah mengalah semuanya, ya. Ada yang terbunuh, ada yang tertawan. Maka ternyata ada pendeta Yahudi, beberapa pendeta Yahudi sepakat dengan seorang wanita Yahudi untuk meracuni makanan. Mereka meletakkan racun di paha kambing, dan Nabi SAW sangat gemar memakan kambing. Makanya teman-teman sekalian diambil pelajaran dari kisah ini. Sebagian ulama mengatakan, kalau seseorang memakan kambing karena tahu kalau kambing adalah makanan favorit Nabi SAW, bisa dapat pahala. Karena hadis Bukhari dikatakan Nabi SAW paling gemar makan paha kambing, dan Yahudi tahu masalah itu. Juga kita tahu ada idul, ada akikah dalam Islam. Kalau anak laki-laki lahir, mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, kalau laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing, tidak bisa diganti hewan lain. Dan sunnahnya kita makan sebagian. Ada Idul Adha, walaupun bisa sapi sama unta tetap lebih afdal kambing. Orang-orang Yahudi meletakkan nampan diisi dengan tharid. Tharid ini makanan favoritnya Nabi. Roti gandum, kemudian ditaruh di atasnya kambing yang sudah dibuat dengan kari, ada kuahnya. Khusus nampan yang mereka ingin kasih Nabi SAW ditaruh paha kambing. Yang lainnya tidak ada paha kambingnya. Dan dibawa berpuluh-puluh, ya, karena ini 1.400 orang sahabat. Dibawalah nampan-nampan tersebut. Waktu dihadapkan, ini kami ingin berikan hadiah kepada kalian karena kalian sudah menang. Kami mengaku kalah, gitu. Ini sebagai rasa ketundukan kami. Waktu sahabat lihat, dilapor ke Nabi SAW, kata Nabi masukkanlah. Dimasukkanlah dalam benteng yang ada Nabi SAW. Dan setelah dilihat ada nampan yang ada paha kambing, yang lain tidak ada, maka paha kambing dikasih ke hadapan baginda Nabi SAW. Maka sahabat sudah nunggu. Kebetulan waktu itu sudah 2 hari sahabat kehabisan makanan. Jadi mereka sangat lapar. Cuman adabnya nunggu Nabi SAW memulai makan. Begitu Nabi SAW cuil daging kambing tersebut dan dimasukkan ke mulut beliau yang mulia SAW, sahabat sudah pada ngeroyok nih, makan makanan masing-masing gitu kan. Tiba-tiba baru mereka cuil, belum masuk ke mulutnya, Nabi mengatakan kalimat kuffu aidiakum, tahan tangan kalian. Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah 2 hari nggak makan, lapar. Kata Nabi SAW, kuffu aidiakum, tahan tangan kalian, jangan ada yang makan, berhenti. Panggil pendeta-pendeta Yahudi yang ada di benteng ini, panggil semua. Nabi SAW juga mengeluarkan sisa makanan dari mulut beliau, gitu kan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata pendeta Yahudi, lalu Nabi SAW dalam hadis Bukhari menanyakan 3 pertanyaan. Pertanyaan terakhir yang merupakan, ya, saksi bahasan kita yang akan kita titik beratkan. Tapi Nabi SAW ingin menjebak Yahudi, karena Yahudi ini suka dusta. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral Yahud, a'antum musaddiqi in sa'altukum an syai'? Hai orang-orang Yahudi, jujur nggak kalau saya tanya sesuatu? Kata orang-orang Yahudi, tentu saja. Pertanyaan pertama Nabi SAW, man jaddukum, siapa kakek kalian? Kenapa Nabi SAW tanya kakeknya mereka? Ternyata di benteng Khaybar teman-teman ada 2 suku Yahudi, namanya Qainuqa dan Nadir. 2 suku ini terkenal mereka punya sumber kakek 1 orang. Tapi kakek ini terkenal penakut, pengecut, keturunannya sedikit, malas bekerja, buruklah. Maka mereka menghapus kisahnya orang ini dan mengalihkan ke nama seorang Yahudi yang dianggap hebat.
pemberani, punya keturunan banyak. Dan orang-orang Yahudi tidak ngerti masalah itu. Ini di tangan para pendeta saja. Maka kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Mereka bilang Fulan bin Fulan, yang pemberani itu. Kata Nabi SAW, kalian dusta. Kakek kalian Fulan bin Fulan, yang pengecut dan kalian tidak mau nisbatkan nama kepadanya. Udah, Yahudi diam, nggak bisa ngomong. Nabi tanya lagi, ya ma'syaral Yahud, antum musaddiqi in sa'altukum an syai'? Hai Yahudi, jujur gak kalau saya tanya lagi? Kata Yahudi apa? Ini perhatikan jawabannya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Yahudi, iya, kalau kami dusta, maka pasti Allah akan beritakan kepadamu sebagaimana Allah beritakan tentang siapa kakek kami. Tahu maksudnya apa? Berarti tahu kalau ini Nabi. Gitu. Maka kata Nabi SAW, man ahlin nar, siapa yang akan jadi penghuni neraka? Kata Yahudi apa jawabannya? Ini hadis Bukhari sekali lagi. Kata Yahudi apa? Kami akan masuk duluan, lalu akan digantikan oleh kalian. Kata Nabi SAW, kalian dusta, kami tidak akan menggantikan kalian. Ya sudah dua ya, terjebak. Sekarang yang ketiga, Nabi tanya lagi, ya ma'syaral Yahud, antum musaddiqi in sa'altukum an syai'? Hai Yahudi, jujur nggak kalau saya nanya lagi? Tanya lagi, kata beliau, kata mereka, tentu kami akan jujur. Kata Nabi SAW, apakah kalian letakkan racun di makanan ini? Kalau ditanya langsung dari awal, ini dusta pasti mereka. Dijebak dulu. Mereka bilang, iya. Kata Nabi SAW, kenapa kalian kasih racun? Lihat kata Yahudi apa? Kami ingin memastikan tentang kenabianmu. Kalau kau betul-betul nabi, kau akan tahu ada racunnya. Sekarang Nabi sudah tahu atau belum? Tahu. Buktinya Nabi berhenti makan kan? Tapi kalau kau hanya raja yang mau merampas kekayaan kami, kau akan mati dengan racun itu. Lalu orang-orang Yahudi bilang apa? Dalam penutupan hadis, tapi hai Muhammad, siapa yang beritain ke kamu itu? Kok bisa kamu tahu? Nggak ada yang tahu racun ini kecuali kami para pendeta dan ibu yang buat, perempuan yang buat itu. Kata Nabi SAW sambil mengangkat paha kambing itu, akhbarani hadzal dzira, yang telah menginformasikan kepada saya tentang racun itu, paha ini, paha yang sudah dimasak, ngomong kepada Nabi SAW mengatakan, saya diracuni wahai Rasulullah. Paha kambing, nggak masuk di akal, tapi itu mukjizat.